Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan ke-11. Jadi setelah sebelumnya kita sudah final membahas apa saja aspek-aspek teknis terkait dengan pengelolaan persampahan. Sekarang kita akan melanjutkan aspek non-teknisnya, yang keduanya menjadi berperanan sangat penting juga nanti ke depannya terkait dengan bagaimana pengelolaan persampahan. Materi yang saya sampaikan nanti sebagian besar saya ambil dari beberapa presentasi ya yang dilakukan oleh Bappenas, dan juga dari bahan pada saat saya S2 pada tahun 2015-2016, dan dari beberapa peraturan perundangan terkait nantinya, terkait dengan kelembagaan, terkait dengan pembiayaan atau pendanaan, dan terkait dengan aspek partisipasi masyarakat. Jadi penelitian-penelitian yang terkait dengan aspek non-teknis ini tidak banyak dilakukan oleh kita di teknik lingkungan. Jadi kalaupun kita di teknik lingkungan yang melakukan, itu sangat sedikit sekali yang melakukannya, karena mungkin dari sisi metode yang digunakan itu masih belum, sebagian besar belum dipelajari secara lengkap ya di S1, karena penelitiannya lebih mendekati penelitian orang-orang di Kesmas, di kesehatan masyarakat. Kemudian ada juga orang-orang sosial, apakah terkait hukumnya, apakah terkait kelembagaan, apakah terkait pendanaan dari perhitungan misalnya willingness to pay, berapa sih sebenarnya kesanggupan masyarakat untuk membayar terkait dengan pengelolaan persampahan. Kemudian terkait perhitungan atau valuasi kebutuhan rencana anggaran biaya juga. Ini kan sebenarnya kita di teknik lingkungan sebenarnya juga kita dapat mengenai perhitungan juga sebenarnya, tapi tidak secara mendalam. Jadi biasanya yang tertarik penelitian ke sana, dia butuh kerjaan ekstra untuk mempelajari lebih lanjut lagi. Tapi menjadi satu hal yang menarik ya, karena berbeda dengan orang-orang yang mungkin dari fakultas hukum, dari ekonomi yang masuk ke ranah ini, mereka mungkin akan memiliki kesalahan persepsi ya terkait beberapa aspek teknis, karena setidaknya kita yang sudah memahami aspek teknis, kita memiliki gambaran yang lebih lengkap sebenarnya, yang menjadi salah satu pertimbangan terkait dengan aspek non teknis nantinya. Oke, jadi seperti biasa nanti kalau memang ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan bisa langsung dimatikan atau di-unmute saja dan langsung disebutkan. Jadi nanti karena kita 2 pertemuan, kita akan membagi pembahasan berdasarkan ada 4 aspek non teknis, dimulai dari peraturan, institusi pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Kita akan jeda sampai dengan institusi atau kelembagaan, kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pembiayaan dan peran serta masyarakat. Jadi saya harap nanti juga ada sharing dari kita semua ya tentang bagaimana pengaruh kelembagaan dan bagaimana kelembagaan terkait persampahan yang ada di sekitar kalian dan lain sebagainya. Oke. Di awal ini mungkin perlu diulang lagi ya. Ini salah satu kajian dari Bappenas sebenarnya, materi Bappenas yang saya tampilkan ulang. Di beberapa bulan yang lalu saya sempat mengikuti kegiatan mengenai retribusi ya, mengenai retribusi persampahan. Karena di situ ada dikeluarkan salah satu peraturan baru yang terkait dengan keuangan, yaitu retribusi persampahan. Jadi di sini sedikit dibahas beberapa hal terkait dengan persampahan yang spesifiknya nanti mengenai retribusi. Oke,
Dari kajian yang dilakukan Bappenas, permasalahan pengelolaan persampahan di Indonesia dilihat dari aspek teknis, kemudian aspek non teknisnya, mulai dari kelembagaan, perencanaan, pendanaan, dan aspek sosial. Dari aspek teknisnya didapatkan adanya missing link pengangkutan sampah dari rumah hingga menuju ke TPA. Jadi memang kita bisa lihat kalau peranan pemerintah Buka yang email ya lebih pernah disikuna. peranan pemerintah yang lebih tinggi itu Pasti disikun. lebih banyak Pas itu meeting ke proses namanya pengangkutan apa? saja. Jadi pada proses pengangkutan Jadi kayak gitu. Masih. Jadi pada proses pengangkutan sampai dengan ke TPA itu memang sudah dikelola langsung oleh pemerintah. Tapi permasalahan mulai dari sumber dari sampahnya, apakah itu dari pemukiman, apakah itu dari pasar, apakah itu dari daerah-daerah perkantoran atau industri, itu masih seakan-akan dilepas saja. Jadi penanganan di sumber itu akan kembali lagi bagaimana tata kelola di wilayahnya masing-masing. Jadi seperti tadi mungkin sudah ada RT RW-nya yang sudah concern terkait dengan sampah, ada yang belum, ada yang cukup membiarkan saja, biarkan saja nanti masyarakat secara langsung mengantarnya langsung ke TPS tanpa adanya campur tangan dari tata kelola di wilayahnya masing-masing. Kemudian tadi juga jadwal pengangkutan kita ketahui bersama juga masih belum secara teratur. Teknologi terkaitnya juga masih lebih banyak secara sporadis saja terkait penerapan teknologinya, khususnya juga terkait pemilihan. Kemudian database juga kita masih menjadi satu kelemahan bersama ya. Terkait data sebenarnya kita sudah ada sistem database kita sudah mulai terbentuk ya. Misalnya soal terkait dengan bank sampah juga sudah ada jumlah bank sampahnya, tapi masih belum secara detail terkait bagaimana pergerakan massanya, jadi yang masuk berapa, yang terproses berapa. Karena nanti ke semua itu kalau kita bicara teknis, kita akan bicara data secara kuantitatif kan, berapa yang bisa diproses, berapa yang bisa didaur guna, yang bisa didaur ulang, itu sangat penting. Dan kajian-kajian di teknis itu nantinya akan penting untuk efisiensi nantinya. Jadi terkait teknologi dengan kita tahu timbulannya berapa, komposisinya seperti apa, kita akan lebih mudah untuk melakukan pemilahan. Karena pemilahan tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena harus dipertimbangkan lagi kenapa dipilah. Setelah dipilah itu apa yang akan diproses. Itu yang masih belum ada bentuk kesinambungannya kan. Pemerintah fokusnya lebih ke bagaimana sampah yang dihasilkan itu bisa terangkut. Masalah pengurangan sampah di sumber-sumber salah satunya dengan menggalakkan bank sampah yang itu masih belum bisa dikalkulasi secara real lagi dan manfaatnya masih belum secara maksimal bisa mengurangi sampah karena masih belum ada yang sustain. Di beberapa lokasi mungkin sudah bisa berjalan, tapi di beberapa lokasi yang lain dia berhenti dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan di sini belum optimalnya fungsi kelembagaan pengelolaan, termasuk juga penegakan hukumnya. Dan belum meratanya komitmen pemerintah daerah dalam urusan persampahan. Nanti akan kita lihat, kita tengok saja nanti di beberapa kota kabupaten di Sumatera Barat ya, bagaimana kelembagaannya, bagaimana masing-masing pemerintahan daerah mengatur sampai sejauh mana sih pengelolaan terkait persampahan ini. Kemudian aspek pendanaan dan pembiayaan, balik lagi ke APBD, nanti akan kita bahas berapa persen sih APBD yang disediakan terkait persampahan dan bagaimana skema retribusi di beberapa kabupaten kota di Indonesia juga kita bahas. Apakah memang sudah sesuai, apakah sudah adil, apakah sudah layak. Kemudian aspek perencanaan sendiri, belum semua daerah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan persampahan dan master plan-nya ini belum mampu jawab
perencanaan jangka panjang, khususnya terkait dengan pembiayaan yang jangka panjang. Karena cukup besar sebenarnya. Nanti di pertemuan berikutnya ya, di pertemuan 12 akan kita lihat berapa sih masing-masing perkiraan kebutuhan pembiayaannya terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian di aspek sosial sendiri, belum meratanya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumber, dan terkait dengan produser juga peningkatan peran produsen juga masih sangat kurang. Jadi disinilah sebenarnya peran tata kelola di tingkat sumber itu menjadi penting ya, karena kebiasaan-kebiasaan yang perlu dirubah. Dan seperti misalnya sisa makanan itu, apalagi yang berminyak, dari sumber itu akan sulit diproses baik secara atau menggunakan digester ataupun menggunakan komposter. Pertama dia basah akan sulit untuk nanti dikomposter. Kemudian minyak itu akan mempersulit juga degradasinya nantinya. Digester pun juga tidak semua jenis sisa makanan atau sisa dari kebun yang bisa diproses. Ada beberapa jenis juga yang sulit, ada beberapa yang mudah. Nah, pengetahuan seperti itu yang masih belum sampai ke masyarakat, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang bersifat menghasilkan sampah lebih banyak itu yang harusnya bisa ditinggalkan. Ya, sederhananya bisa dilihat kita yang di teknik lingkungan belum tentu memiliki kebiasaan yang seperti itu. Minimal untuk penggunaan air minum botol, kemudian kebiasaan untuk belanja. Ketika kita belanja, kita minta plastik dari belanjanya. Kenapa tidak kita menyediakan wadah sendiri? Misalnya kita beli bubur, kita beli nasi uduk, kita bisa menyediakan wadah sendiri, Pak, pakai ini aja, Pak. Tapi kita pasti lebih cenderung penggunaan plastik. Kita tidak memikirkan kemana nanti plastik ini setelah itu. Ujung-ujungnya sebagian besar pasti akan terbuang lagi ke sampah atau ke TPS, begitu saja nanti. Jadi persoalan sampah yang tidak diatasi dengan efektif dan efisien dalam waktu yang segera, tentunya nanti akan menimbulkan dampak buruk bagi sektor pembangunan lainnya. Sehingga nanti dalam pengelolaan persampahan tidak bisa dilakukan secara parsial, harus ada pendekatan sistem yang terintegrasi nanti. Jadi tadi missing link terkait dengan pengelolaan persampahan kita dapatkan dari di proses pewadahan, pengumpulan sampai dengan pemindahan di TPS 3R, bank sampah atau TPST misalnya. Ini yang dikatakan sebagai missing link-nya, karena ada berbagai macam kebijakan yang ditetapkan pengelolanya masing-masing. Padahal sumber sampahnya cukup banyak ya, ada yang dari pemukiman, pertokoan, pasar, industri. Semuanya sebenarnya cukup banyak dan cukup masif. Jadi dari pemerintah hanya mengelola langsung sumber itu yang dari taman atau jalan. Biasanya menggunakan kontainer atau truk yang langsung dibawa ke pengolahan ataupun ke pembuangan akhir nantinya. Dan tentunya nanti kita juga tidak bisa menyalahkan satu pemerintah pusat ya, karena umumnya pemerintah daerah yang memiliki peranan lebih besar sebenarnya terkait dengan sistem pengelolaan. Jadi harusnya bisa mengkoordinasi, memfasilitasi. Kalau memang secara pendanaan daerah masih belum sanggup, setidaknya bisa menjadi fasilitator kerjasama masyarakat dengan swasta. Atau mungkin ada BUMD misalnya yang berada di daerah, melakukan kerjasama yang secara masif juga. Karena sudah dapat dipastikan secara APBN kita tidak bisa meningkatkan secara signifikan ya terkait dengan pendanaan di pengolahan persampahan. Nah, itu berbicara hal yang lebih luas lagi nanti. Jadi penting untuk adanya kesadaran pemerintah untuk bisa koordinasi, untuk bisa memfasilitasi kerjasama tadi dengan masyarakat dan dengan swasta. Jadi secara umumnya nanti kinerja non teknis terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana persampahan sendiri itu akan dimulai dari kelembagaan nanti terkait dengan manajemen juga ya, sebenarnya kelembagaan di sini kesatuan bisa dikatakan. Kemudian terkait dengan keuangan, peran serta masyarakat dan hukum.
terkait peraturan perundangan persampahan, saya rasa ini mungkin tidak akan kita bahas secara lebih lengkap karena bisa dipelajari lebih lanjut saja ya, karena ini mencakup mulai dari peraturan perundangan yang bersifat yang berkekuatan hukum tertinggi di Indonesia, mulai dari undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dirunut, kita bisa mengelompokkan di Undang-Undang 1945 itu pasal mana saja yang akan terkait dengan persampahan, kemudian turun ke peraturan pemerintah, kebijakan nasional, sampai terakhir itu ke peraturan apakah itu di tingkat kabupaten atau peraturan di tingkat kota. Sampai mungkin nanti ada himbauan di tingkat RT RW juga bisa sebagai salah satu bentuk peraturan juga. Kemudian karena pentingnya pengembangan peraturan daerah, maka dibutuhkan beberapa perencanaan terkait dengan peraturan daerah tersebut. Jadi yang pertama, dibentuk terlebih dahulu institusinya, institusi terkait dengan persampahan tersebut. Kemudian dikelola bagaimana nanti penanganan persampahannya, kemudian terkait dengan distribusinya juga dilakukan perhitungan. Dan dalam perencanaannya pun harus dilakukan dalam jangka panjang, setidaknya selama 20 tahun. Nah, nanti dari masing-masing aspek teknis, dia akan memiliki rentang operasional yang berbeda-beda juga nantinya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya mengenai penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Terpotong. Sudah sejauh mana sih penerapan sanksinya? Ini balik lagi ke pertanggungjawaban hukum. Apakah bayar denda, apakah penjara, apakah memang sudah pernah ada yang mendapatkan pertanggungjawaban, mana yang lebih banyak persentasenya yang diharuskan menerima pertanggungjawaban tadi, atau masih banyak yang terlewat, tidak mendapatkan sanksi atas pelanggarannya. Kemudian dari peraturan daerah tersebut juga perlu dievaluasi secara berkala setiap 5 tahun sekali. Karena evaluasinya ini melalui uji kelayakan. Oke, jadi sedikit saja nanti mengenai peraturan. Kemudian kita masuk ke institusi atau kelembagaan. Lingkup dari kelembagaan sendiri dimulai dari sumber daya manusia, kemudian ada struktur dan tugas pokok institusi penyelenggara, dan alternatif kelembagaan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dalam penyelenggaraan kelembagaan, ada dua hal nanti yang menjadi penting. Yang pertama ada struktur organisasi dan penempatan tenaga ahli. Jadi tenaga-tenaga ahli di sini harus disesuaikan dengan apa pendidikannya. Dan ada juga dasar KKNI nanti ya terkait peraturan perundangannya mengenai tenaga ahli. Kemudian dalam kelembagaan juga harus dipisahkan peranan dari operator dan regulator. Jadi kalau masih digabungkan regulator dia dan operator dia, itu nanti akan sedikit kesulitan ya. Karena harapannya ada yang memang khusus ke regulator sehingga dia bisa melihat dan merencanakan, dan perencanaannya dari sisi pendanaan juga akan bisa lebih tinggi, dan ada yang memang langsung ke operator. Kemudian ini beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelembagaan, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan pemerintah. Jadi semuanya di lingkup pemerintah daerah ya, bagaimana pembagian urusan antara pusat, provinsi dengan kabupaten kota, bagaimana pembentukan struktur organisasi sampai dengan terkait dengan keuangan badan layanan umum. Kemudian beberapa hal penting terkait dengan perencanaan organisasi pengelola sampah. Yang pertama itu bentuk institusinya, kemudian struktur organisasi, SDM, tata laksana kerja, dan pola kerjasama antar kota. Jadi misalnya di satu TPA itu yang dimanfaatkan oleh 1, 2, atau 3 kabupaten
kabupaten kota misalnya. Maka perlu ada perencanaan terkait mekanisme atau pola-pola kerjasamanya. Oke, kemudian kita akan coba lihat beberapa lingkup struktur organisasi yang terkait dengan penanganan persampahan. Kita mulai dari di Sumbar. Nanti kalau ada perubahan, mohon maaf nanti ya, saya belum cek lagi. Ini yang terakhir saya pernah simpan. Tapi ini sebagai gambaran saja. Kalau di provinsi sendiri, di daerah provinsi, kita memisahkan ada yang memang di bidang pengelolaan sampah, LB3, dan peningkatan kapasitas, dan ini dipisahkan ada lagi yang sendiri mengenai penyelesaian sengketa juga, sengketa penegakan hukum lingkungan juga akan terkait sampah sebenarnya, tapi dipisahkan di sini. Kemudian ada lagi yang masuk ke ranah UPTD persampahannya, jadi yang sudah secara khususnya yang fokus terkait dengan persampahan. Kemudian untuk di Kota Padang, semoga terlihat ya tulisannya ya. Ada satu kabit yang memang sudah membawahi pengelolaan sampah dan kebersihan. Jadi karena di sini sudah masuk ke pengelolaan sampah sendiri, kemudian ada penyapuan juga, dan sudah ada sarana dan kemitraan di dalamnya. Dan sebenarnya juga sudah ada UPT TPA-nya, TPA dan IPLT, kemudian dipisah juga yang lainnya. Kemudian ini di Kota Padang Panjang, dia di bawah Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman dan Lingkungan Hidup ya. Jadi di sini dibagi beberapa bidang perumahan pemukiman, penataan lingkungan hidup, kemudian baru di pengelolaan sampah, B3, dan pengendalian pencemaran. Di sini dia dikelola oleh seksi pengelola sampah. Dan ada beberapa UPTD. Kemudian ini untuk di Darmasraya, dia di bawah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Darmasraya. Ini dikelola oleh UPTD Persampahan dan ada juga bidang pengelolaan sampah dan dia menggabungkan sampah dengan limbah B3. Jadi kalau secara sederhananya dengan menggabungkan tentu akan mengurangi minimal dari sumber dayanya pun pasti akan terbagi nantinya kan. Kemudian di sini Mentawai, ini di DLH-nya juga kalau saya tidak salah. Bidangnya memang sedikit ya, hanya ada bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Dan di kebersihan inilah yang lagi-lagi ada satu seksi yang digabungkan lagi pengelolaan sampah dan limbah B3-nya. Kemudian ini di 50 kota di bawah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Di sini ada satu bidang yang menggabungkan mulai dari pengelolaan sampah, limbah cair, dan limbah B3. Dan ada dia terbagi sendiri ya seksi pengelolaan sampahnya. Jadi ada pengawas, ada pengelola, ada dinas kebersihannya juga. Jadi berdasarkan itu memang variannya cukup banyak ya. Ada yang dia dicampur dengan lingkup tugas di luar persampahan, ada yang memang biasanya UPTD ya kalau terkait dengan TPA itu. Dan salah satu alasan kenapa dipisah dan digabung tadi itu kembali lagi ke masing-masing pemerintah daerahnya ya. Sejauh mana concernnya, sejauh mana kesanggupan dari masing-masing daerahnya, dan pasti nanti akan ada konsekuensinya dari pilihan tadi ya. Dan saya mungkin mau sedikit membahas dulu mengenai ke TPA. Tapi sebelumnya saya mau nanti kita setelah ini kita bahas sedikit ya, menurut kalian kenapa kira-kira apa kira-kira dampaknya dari beragam lingkup
atau beragam struktur organisasi tadi. Tadi kan kita lihat kan ada berbagai macam struktur organisasi yang berbeda ya, ada yang di bawah daerah, ada yang di bawah pemukiman penduduk dan lain sebagainya, dan ada yang dia terpisah dan ada yang dia bergabung. Saya mau nanti kita bahas secara berkelompok dan coba dianalisis secara bersama kira-kira apa sih yang nanti menjadi dampak dari kegiatan struktur. Nanti di akhir kita akan coba bahas. Jadi sebelumnya kita akan sedikit bahas dulu mengenai TPA. Jadi ini sebagai gambaran saja terkait dengan operasional TPA. Idealnya kita sudah ada satu struktur organisasi yang berdiri bebas ya, berdiri sendiri. Jadi ada kepalanya, nanti ada bagian yang mengurus masalah administrasi, ada yang mengurus masalah keuangan, ada juga pembagian kepala seksi mulai dari operasional TPA, kemudian ada yang pengawasan TPA sampai dengan pemeliharaan sarana dan prasarana. Di mana yang menjadi salah satu poin penting yang akan kita bahas mungkin lebih ke seksi operasionalnya ya, di mana di operasional mulai dari adanya operasional TPA secara umum, ada pengelolaan lisit, drainase, dan gas landfill-nya, ada instalasi pengolahan limbah, dan operasional alat beratnya. Nanti kita akan lihat, jadi tadi juga sudah disampaikan di awal, kalau penting untuk pemilihan ahli untuk setiap operasional nantinya. Jadi kalau kita lihat dari KKNI yang ada di Perpres 8 2012, kualifikasi nasional kita itu membagi setidaknya ada tiga kelompok ya, yang dimulai dari untuk yang pendidikan SD sampai SMA, kemudian yang diploma, kemudian kita di sini nanti sarjana sampai dengan doktoral, dimulai dari di tingkat operator ya, jabatan operator itu biasanya kualifikasinya SD sampai dengan SMA, kemudian untuk yang teknisi ataupun analis biasanya dia di diploma, sedangkan S1 sudah masuk ke tingkat atau jabatan ahli nantinya. Jadi nanti setelah kalian lulus, kalian masuknya di ranah ke tenaga ahli nantinya. Dan bagaimana kaitannya dengan kompetisi lembaga persampahan sendiri? Di sini kalian bisa lihat bagaimana pengaruh jabatan dengan jenjang kompetensinya yang berbeda. Jadi kepala dinas minimal di level 7 atau 8, kemudian turun sekretariat, bagian sekretariat nanti minimal dia di diploma ya, bagian umum sampai dengan keuangan, bagian teknik. Jadi kepala bidang umumnya dia di tingkat S1, baru nanti di bawahnya bagian di tingkat diploma, seksinya. Pengenalan pengendalian juga sama, sampai dengan bidang pengembangan peran serta masyarakat pun kurang lebih sama nantinya. Kemudian untuk area kerja di TPA, kepala TPA minimal dia S1, baru bagian administrasi dari diploma, kepala administrasi, kepala keuangan sebagai bagian administrasi umum, dia bisa di diploma. Sampai ke nanti di pengelola dia juga masih di diploma, mulai dari pengelola operasional sampai dengan alat beratnya, bagian pengawasan dia bisa di diploma juga sampai dengan pemeliharaan dan keamanan di diploma. Ini sebagai gambaran saja ya, gambaran secara faktual nanti mungkin bisa jadi akan berbeda nanti tergantung dengan nanti evaluasi dan kinerja juga. Kemudian secara umum nantinya akan ada kompetensi-kompetensi umum, inti, dan spesialisasi yang dibutuhkan dalam operasional TPA. Jadi misalnya yang paling utama sih sebenarnya yang spesialisasi ya, karena di sini mungkin tidak semua yang lulusan dari S1 memiliki spesialisasi di sini ya, tapi spesialisasi di sini biasanya didapatkan dengan adanya atau dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dia sekali operasional penimbunan, pengelola lisit, instalasi pengelolaan limbah, TPA, penanggulangan bencana, laboratorium. Jadi semuanya sudah masuk ke ranah keahlian khusus yang nantinya dibutuhkan. Jadi ini kan terkait dengan bagaimana dalam pengelolaan sampahan dibutuhkan tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya.
Oke, jadi sementara itu untuk pertemuan ini. Jadi saya mau nanti kita ada sekitar lebih dari 5 menit ya. Saya mau nanti kalian per kelompok mencoba membahas mengenai tadi adanya perbedaan struktur organisasi terkait dengan pengelolaan persampahan di. Saya sarankan ke kalian saja ya, ke masing-masing kelompok ya, apa mau dibahas di Sumatera Barat atau mungkin di provinsi lain. Saya persilakan. Yang penting nanti setiap kelompok, kita ada 3 kelompok, silakan nanti membahas. Silakan nanti dibahas untuk masing-masing kelompok dan setidaknya 30 menit lah ya, silakan coba dikerjakan. Nanti kita coba bahas akan presentasi untuk perwakilan masing-masing kelompoknya. Setelah itu baru kita masuk ke pertemuan ke-12. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Zoom kita berakhir? Saya persilakan. Mohon izin, Pak. Silakan. Izin, Pak. Ya. Iya, ini Pak, mungkin bukan masalah pertanyaan, Pak. Sedikit masukan, Pak, mengenai peraturan terkait persampahan, Pak. Itu Undang-Undang 32 tahun 2004 itu udah ini, Pak, udah diganti sama Undang-Undang 23 tahun 2014, Pak, tentang pemerintah daerah, Pak. Tadi ada yang masih saya masukin itu ya? Gimana, Pak? Tadi masih saya masukin yang itu yang dari 28 ya? Iya, yang 32 tahun 2004, Pak. Masih yang itu di ini ya tadi, Pak. Oh ya, tadi terlewat berarti. Terima kasih. Iya, oke. Makasih, Pak. Yuk. Ada lagi, silakan. Oke, terkait tugas kelompoknya sudah cukup jelas ya, apa yang mau dibahas ya. Halo? Kita bahas mengenai kelembagaan tadi ya. Coba kumpulkan bagaimana struktur organisasi terkait dengan pengelolaan persampahan di beberapa kabupaten kota. Nah, kemudian kalian coba analisis kira-kira apa dampaknya, apa kelebihan dan kekurangannya di masing-masing struktur organisasi tadi. Oke, kalau sudah saya tutup Zoom ini ya. Silakan nanti dikerjakan dulu sekitar 30 menit lagi, sekitar jam 10-an kita akan bahas lagi ya. Oke? Halo? Halo, halo. Ya, halo, Pak. Ya, Pak. Sudah jelas ya untuk tugas kelompoknya ya? Sudah, Pak. Oke. Saya sudahi Zoom ini, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.